Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nirma. Saya mahasiswa P3 dalam jabatan Universitas Khairul Ternate. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video ujian kinerja. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Sehat. Ya, luar biasa ya. Ya, Pak. Sehat saja, jangan ada yang sakit ya. Ya, Pak. Baik, anak-anak, pada sore hari ini mudah-mudahan kalian tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran, saya minta kepada ketua kelas untuk berdoa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar materi mari kita membaca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah berdoa. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian masih termotivasi ya. Motivasi walaupun siang hari, tapi kita tetap termotivasi, semangat untuk belajar untuk tim. Baik anak-anak, dalam keseharian kita pasti kita selalu melakukan aktivitas dimanapun berada, baik di laut, di gunung maupun di mana saja ya. Apakah di antara kalian semua sudah pernah ke kebun? Nah, ke hutan? Oke, Bang Guru satu orang. Ketika Anda sudah pernah ke hutan atau ke kebun, ada yang pernah Anda lihat? Ada. Bajai apa? Di batuan, Pak. Di batu? Di batuan. Ada lagi? Hewan atau binatang? Hewan atau binatang? Binatang? Pohon-pohon besar, Pak. Pohon-pohon besar. Kalian sudah menyebutkan, sudah pernah ke hutan bahwa melihat, sudah disampaikan ada pohon-pohon besar, ada hewan tumbuhan, kemudian ada bebatuan. Menurut kalian, itu bebatuan termasuk apa? Pohon mati. Hewan mati. Ya, Pak. Mati. Maksudnya benda mati gitu. Benda mati. Kalau hewan Hidup. benda hidup atau Hidup. hidup. Bagus sekali ya. Terus Pak Guru mau sampaikan, apakah kebun atau hutan itu dia termasuk ekosistem atau tidak? Masuk, Pak. Masuk. Karena di dalam ekosistem itu terdapat hubungan interaksi antara komponen biotik dan abiotik, atau makhluk hidup dan bukan makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Yaitu misalnya tumbuhan hidup di mana? Tanah. Nah, jadi tumbuhan dengan tanah tadi melakukan interaksi. Kemudian hewan juga melakukan interaksi dalam suatu lingkungan. Manfaat mempelajari ekosistem bagi manusia dan lingkungan hidup. Satu, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan. Dua, ikut menjaga, merawat lingkungan dan melestarikan alam. Tiga, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan nilai lingkungan alam sekitar. Empat, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lima, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian yang terakhir, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan hidup dari zaman ke zaman. Tujuan pembelajaran: satu, setelah mengamati gambar, video dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem dengan benar. Dua, setelah mengamati gambar, video dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi dengan benar. Kemudian tiga, setelah mengamati gambar, video dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis terjadinya
dinamika komunitas akibat perubahan ekosistem dengan benar. Dulu akan membagikan KPD ya. KPD untuk dilihat masalah. Akan kerja tulis nama kelompok nanti kalau silakan diskusikan terkait masalah yang terjadi diberikan Bapak Ibu. Ulangi, silakan diisi LKPD itu, silakan teman-teman kelompok diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu. Silakan.
Silakan. Sip, maju video. Ini kedua ini kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wamindari. Saya di sini bertugas sebagai moderator kelompok 1. Dan di sini kita akan mempresentasikan isi resume kami. Marilah kita panjatkan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita jalan yang gelap menuju jalan yang terang menyerang. Di sini kami akan mempresentasikan isi resume kami yang berjudul apa itu interaksi antara komponen ekosistem. Kepada pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan hasil resume kami. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 akan membacakan hasil resume kami yang berjudul apa itu interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor biotik dan abiotik dalam satu ekosistem. Suatu interaksi pun selalu terjadi di setiap tingkatan trofik organisme. Interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Jenis interaksi antar komponen biotik dengan biotik ini terjadi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. 1. Interaksi antar organisme. Jenis interaksi ini merupakan interaksi antar individu organisme, karena semua makhluk hidup selalu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya yang sejenis atau berbeda sekalipun, baik dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi antar organisme ini dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Netral. Interaksi netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, serta bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya, seperti interaksi yang terjadi antara kakun dan sapi, ayam dan kucing. 2. Predasi. Interaksi predasi merupakan hubungan yang ada antara mangsa dan pemangsa, predator. Hubungan ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam mempertahankan keseimbangan suatu ekosistem. Sebab, apabila tidak ada mangsa, maka predator tak bisa hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi yang menjadi mangsanya. Contohnya bisa dilihat pada singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, serta burung hantu dengan tikus. 3. Simbiosis. Seperti yang telah kita ketahui, simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme berbeda yang hidup bersama dalam suatu hubungan nutrisi yang erat, baik yang tidak berdampak, saling menguntungkan, ataupun merugikan salah satu pihak. 1. Parasitisme merupakan simbiosis dari dua organisme yang berbeda dengan merugikan satu pihak yang menjadi pasangannya. Salah satu organisme yang hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya, sehingga bersifat merugikan pihak yang menjadi inang. Contohnya seperti benalu dengan pohon pinang dan nyamuk Anopheles dengan manusia. 2. Komensalisme. Komensalisme merupakan simbiosis antara dua organisme yang berbeda dan hidup bersama untuk berbagai sumber makanan, di mana salah satu pihak akan diuntungkan, tapi pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya yaitu bunga anggrek dengan
kelompok yang ditemukannya dan ikan hiu dengan ikan remora. 3. Mutualisme. Mutualisme merupakan simbiosis antara dua organisme berbeda yang saling menguntungkan satu sama lain. Salah satu pihak akan mendapat keuntungan dengan mendapat sumber makanan atau pertolongan untuk dijauhkan dari predatornya, dan pihak lainnya juga mendapatkan keuntungan serupa. Contohnya dapat dilihat pada bunga amoeba serta bakteri rhizobium yang hidup pada bintik akar kacang-kacangan. 2. Interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Interaksi ini terbagi menjadi beberapa jenis interaksi lain yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. 1. Alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi yang mana salah satunya dapat memproduksi senyawa biomolekul disebut alelokimia ke lingkungan, dan senyawa tersebut bisa menghambat perkembangan serta pertumbuhan organisme yang menjadi populasi lain di sekitarnya. Contohnya seperti interaksi antar akar dan tunas tanaman, tanah cemara atau sayara yang dapat mengurangi perkembangan gulma, serta lamtoro yang mampu mengurangi hasil panen gandum dan kunyit. Alelopati yang terjadi pada mikroorganisme disebut dengan anabiosa. Misalnya, interaksi antara jamur Penicillium sp dengan bakteri, di mana jamur Penicillium dapat menghasilkan antibiotika yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. 2. Kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi yang terjadi apabila dua populasi memiliki kepentingan yang sama, sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Interaksi kompetisi pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik merupakan interaksi kompetisi antar populasi yang dapat terjadi secara langsung dan tak langsung. Persaingan ini dilakukan dalam satu spesies yang sama. Dalam prosesnya, pada kompetisi langsung bisa menimbulkan perkelahian dalam meributkan kebutuhan hidup. Sedangkan itu, pada kompetisi tak langsung akan terjadi perlombaan untuk memperoleh kebutuhan hidup. Kompetisi ini akan mengakibatkan adanya makhluk hidup yang memperoleh kebutuhan hidup lebih sedikit, bahkan hingga menyebabkan kematian atau migrasi. Kematian dan migrasi makhluk hidup dalam suatu populasi akan mengurangi kepadatan populasi itu sendiri. Contohnya, seperti persaingan yang terjadi antara populasi kambing peternakan A dengan populasi kambing peternakan B di suatu padang rumput yang sama, dan kompetisi hewan jantan yang memperebutkan wilayah atau pasangannya. 2. Kompetisi interspesifik. Jenis kompetisi ini materi kami, dan di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok untuk mengajukan 2 pertanyaan. Masing-masing kelompok 2 pertanyaan, dan saya memberikan waktu selama 15 menit. 15 menitnya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan kepada peserta. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya perubahan ekosistem tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa saja perilaku manusia yang menyebabkan perubahan ekosistem di muka bumi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlan Abdullah ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Langsung saja kita menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Rasmurudi kepada anggota saya dipersilakan atas nama Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dunia. Saya dari anggota kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Ladas Menturi. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa saja yang mempengaruhi keadaan ekosistem. Jawabannya adalah faktor-faktor seperti iklim, suhu, curah hujan, sinar matahari, tanah, dan air mempengaruhi kehidupan dalam ekosistem. Organisme hidup bergantung pada lingkungan fisik untuk mendapatkan sumber daya dan menciptakan habitat yang sesuai untuk bertahan hidup. Itu saja. Kepada kelompok 3, apakah sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari tersebut sungguh saya akan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2 kepada anggota saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari golongan 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Najas. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya perubahan ekosistem tersebut? Jawabannya adalah, dampak dari perubahan ekosistem akan berkurang jika masyarakat mengetahui dan memahami fungsi ekosistem tersebut. Dampak kerusakan ekosistem bukan hanya pada keanekaragaman flora dan fauna, tetapi juga membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri, seperti longsor, banjir, dan erosi. Terima kasih. Kepada kelompok 2, apakah sudah bisa dipahami jawaban dari kami? Ya, terima kasih. Jawaban Anda sudah menjawab pertanyaan saya. Jawaban Anda sudah saya bisa pahami. Terima kasih. Moderator kelompok 2 akan membacakan kesimpulan diskusi. Kesimpulannya adalah, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan pembentukan suatu ekosistem. Interaksi ini merupakan aliran energi dan biokimia dan produktivitas ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungan, hal yang menyebabkan terjadinya aliran energi dapat dalam sistem itu sendiri. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Terima kasih kepada semua kelompok sudah melakukan presentasi.
dan sangat luar biasa sekali presentasinya. Kemudian keaktifannya juga bagus semua kelompok. Dan kemudian Guru akan menjelaskan sedikit saja bahwa ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Jadi mereka melakukan sebuah interaksi bersama. Misalnya tumbuhan hidup di atas tanah, kemudian ada air, ada hewan. Jadi mereka hidup dalam satu ketergantungan. Artinya ekosistem itu bukan hanya di hutan saja, ada di laut, ada di darat, ada di sungai. Misalnya di laut kita bisa lihat ikan, bisa lihat terumbu karang. Itu adalah salah satu bentuk interaksi komponen biotik dan abiotik. Dan ingat bahwa ekosistem itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dirusak. Jangan kita membuang sampah sembarangan, kemudian kita membuang sampah sembarangan itu akan membuat air tercemar, maka akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Akan mempresentasikan hasil diskusinya dan semua kelompok 1, 2, dan 3. Oleh karena itu Bapak Guru ingin mereview kembali mengenai materi-materi yang telah disampaikan di kesempatan tadi. Untuk itu Bapak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetisi. Saya Pak, Silakan guys. kompetisi merupakan interaksi antar populasi yang terjadi apabila dua populasi memiliki kepentingan yang sama, sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Luar biasa, hapus kepada guys. Pertanyaan berikutnya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Ayo Pak. Baik, Radakson. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis antara dua organisme berbeda yang saling menghubungkan satu sama lain. Baik, aplaus kepada Dakson. Pertanyaan berikutnya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi komunitas. Dakson, silakan. Interaksi komunitas adalah suatu interaksi dalam suatu ekosistem. Kumpulan populasi yang berbeda spesies di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi, contohnya seperti komunitas sawah dan sungai. Baik, luar biasa. Pembelajarannya, LKPD-nya, oleh karena itu Bapak Guru akan memberikan refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah, apa perasaan Anda tentang pelajaran hari ini? Baik Pak, Ya, silakan membidari. perasaan kami pada siang hari ini untuk menerima mata pelajaran ekosistem itu kami sangat senang karena apa yang kita tidak tahu itu sudah jadi tahu. Baik, luar biasa, hapus kepada membidari. Baik, pertanyaan berikut. Apakah Anda termotivasi dengan pembelajaran hari ini? Ya, baik, Darsun Budi, silakan. Ya, saya sangat termotivasi dalam mata pelajaran tersebut karena saya bisa meningkatkan keinginan saya tentang pentingnya menjaga ekosistem. Baik, kita sudah memasuki akhir dari pertemuan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi perubahan lingkungan. Jadi intinya kepada anak-anak belajar dengan baik supaya pertemuan berikutnya bisa terjadi proses interaksi. Yang berikut, Bapak Guru akan memberikan tugas. Silakan Anda di rumah, kemudian ada di lingkungan Anda melihat ekosistem baik laut, darat maupun sungai. Silakan Anda amati, kemudian buatlah deskripsi tentang apa yang Anda amati ekosistem yang ada sekitar lingkungan Anda. Akhir pertemuan pada sore hari ini saya persilakan kepada salah satu siswa untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr.
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, terima kasih dua tadi. Maka sudah pertemuan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.